Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa ashkuruhu ala sairi ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjiqa ilaha min adzabihi wa satwatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamu anbiya'ihi wa rusulih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadih. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-hadis. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kedudukan niat dalam ibadah. Niat adalah, hakikatnya adalah al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li. Hakikat atau realisasi niat adalah arah kehendak, kemana arah perbuatan itu akan dilakukan. Tujuan amal itu apa? Dan niat ini adalah amalul qalbi. Niat ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Para ahli fikih memasukkan niat ini ke dalam rukun, amal perbuatan. Sehingga para ahli fikih menyatakan rukun yang pertama dari suatu ibadah adalah niat. Apakah benar demikian bahwa niat ini sebagai rukun yang pertama dalam sebuah ibadah? Mari kita sama-sama simak firman Allah dalam surat Al-Bayyinah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya, memurnikan niatnya hanya kepada Allah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya diterimanya amal itu berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang niat hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan nilai pahala dari Allah maupun dari Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau mendapatkan wanita untuk dinikahi, maka dia pun akan memperoleh upahan seperti apa yang diniatkan. Disinilah kedudukan niat. Niat ini bukan rukun sebagaimana rukun-rukun yang lain. Karena rukun adalah amal anggota badan. Seperti halnya kalau orang berwudu, maka membasuh muka, itulah rukunnya. Sedangkan niat adalah motivasi atau tujuan dari melaksanakan wudu itu.
Oleh karena itulah Rasulullah SAW tidak pernah memberikan tuntunan bagaimana cara niat yang benar. Sedangkan rukun seperti halnya membasuh muka dalam wudhu, maka Rasulullah memberikan tata cara yang rinci bagaimana cara membasuh muka yang benar dalam berwudhu. Dengan kata lain, bahwa niat ini tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah kaifiatnya. Apabila kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah dan niatnya itu hanya karena Allah, maka ibadahnya itu diterima oleh Allah dan otomatis kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Lebih-lebih apabila mengikuti definisi yang diberikan oleh ahli fikih yang sebagian besar mengatakan an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengajanya hati yang diikuti secara langsung dengan perbuatannya. Ini sangat sulit dapat dilakukan untuk niat berpuasa. Maka kalau kita sudah melakukan ibadah berpuasa Ramadan selama 1 bulan dan malamnya kita sudah mempersiapkan diri untuk makan sahur dan sebagainya sudah kita siapkan, kemudian kita terlambat, terketiduran sampai tidak bangun subuh, maka sahlah puasa kita meskipun tadi malamnya tidak mengucapkan kata nawaitu shaumawadin atau dan lain sebagainya. Tetap sah karena kita sudah menyengajakan, sudah meniatkan dalam diri kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Al-hadis. Siapapun yang melakukan puasa Ramadan yang niatnya, dasar niatnya adalah ihtisab, mengharapkan ridha Allah, dan dasar iman, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi kalau niatnya berpuasa bukan karena ihtisab dan iman kepada Allah, hanya karena kebiasaan, hanya karena untuk mendapatkan pujian dari orang, atau hanya dengan berniat agar sumu tasihu, agar mendapatkan kesehatan, maka dia tidak akan memperoleh janji dari Allah, yakni ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itulah kedudukan niat dalam semua ibadah, mengarahkan kita agar seluruh niat ibadah kita ini ikhlas karena Allah. Kesimpulannya, diterimanya suatu ibadah harus memenuhi 2 syarat utama, yakni niat yang ikhlas karena Allah dan ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah. Khulasahnya bahwa niat bukanlah rukun ibadah, tetapi dia adalah motivasi, dorongan melakukan ibadah itu untuk apa. Sedangkan rukun-rukun ibadah yang lainnya bersifat anggota badan, gerakan anggota badan yang diatur secara rinci oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.